telah bergabung pada kegiatan bersama komunitas pembatik Banten ya. Sahabat pembatik Banten nih Bapak Ibu semua, luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami pada kegiatan di sore hari ini. Semangat ya Bapak Ibu ya. Baik. Semangat ya, tentu sekali pastinya ya. Pada sore hari ini, pada kegiatan webinar sore kali ini dengan mengusung tema Kiat Sukses Pembatik dan Ki Hajar STEM 2023. Nih Bapak Ibu yang sudah bergabung di room ini, apakah sudah daftar pembatik atau belum nih? Ayo. Sudah. Apakah masih ada yang belum? Sudah. Nah, bagi yang sudah, apakah sudah mengajak rekannya untuk mengikuti pembatik? Sudah. Luar biasa. Kalau mengajak peserta didiknya untuk mengikuti Ki Hajar STEM sudah atau belum ya? Sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Tepat sekali ya untuk kegiatan ini. Bapak Ibu hebat semua, mari kita mulai kegiatan sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kang Epi Suhaepi, Duta Teknologi Banten 2021. Dipersilahkan untuk Kang Epi. Baik, sebelumnya dicek sound dulu, sudah kedengaran Bu Ai? Terdengar jelas, Kang? Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, peserta pembatik atau yang mengikuti webinar ini, sebelum memulai acara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama selain Islam boleh menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Mari kita tundukkan kepada kita sejenak untuk berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dini sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah seluruh guru-guru kami, ya Allah. Berilah keberkahan kepada mereka semua. Kami mengucapkan syukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah webinar Pembatik 2023 kali ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami, orang sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, webinar ini adalah untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon bantulah kami untuk bisa dan agar acaranya lancar sampai dengan selesai. Ya Allah, Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Bantulah mereka dalam hal kesulitan untuk menuju kebaikan-Mu, ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami memohon, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan dan bimbingan. Semoga Pembatik 2023 khususnya Provinsi Banten jumlah peserta yang banyak sehingga banyak guru yang memiliki kompetensi TK yang sangat baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Epi Suhaepi. Baik Bapak Ibu semua, selanjutnya mari kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu semua diharapkan untuk duduk tegap.
Bapak Ibu hebat semua, acara selanjutnya yaitu pengantar dan penguatan. Ada 2 orang hebat ya yang telah membersamai kita pada sore hari ini. Untuk pengantar yang pertama terkait program BLPT atau Balai Layanan Platform Teknologi yang akan disampaikan oleh Bu Tuti Alawiyah, SIKOM MSI dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Kepada Bu Tuti saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Dudi ya sebagai Kapten Belajar.id Banten, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu Duta Teknologi, ada Pak Arief, Pak Nendi, Bu Ai, Kang Epi, Bu Wulan, dan tentu yang juga saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak, ini luar biasa di sore hari ini. Sudah di akhir-akhir pendaftaran gitu ya, tetapi semangat masih tetap membara. Sekali lagi apresiasi saya haturkan sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Duta Teknologi Banten yang sudah menginisiasi acara pada sore hari ini. Sampai sore ini Bapak Ibu telah terdaftar lebih dari 58.000 Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang sudah mendaftar pembatik 2023, dan sampai nanti penutupan di besok pukul 23.59 WIB. Kami berharap masih ada penambahan peserta juga dari Provinsi Banten ya. Tadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Kang Epi di doa bahwa sebetulnya angka ini kenapa menjadi penting, karena dengan semakin banyak yang ikut, itu artinya semakin banyak lagi Bapak Ibu guru yang berkesempatan untuk belajar, meningkatkan kompetensi, terutama TIK, dan juga menambah keluarga baru. Mungkin nanti rekan-rekan Duta Teknologi akan lebih detail menjelaskan teknis bagaimana pembatik, bagaimana cara daftar, syaratnya apa gitu ya. Nanti mungkin rekan-rekan Duta akan bergantian memberikan informasi tentang itu. Mungkin saya lebih kepada sedikit penguatan tentang 2 program ini, bahwa memang 2 program ini kami dari Balai Layanan Platform Teknologi merancang pembatik dan Ki Hajar STEM untuk 2023 ini. Memang tujuan utamanya adalah selain untuk peningkatan kompetensi TIK Bapak Ibu guru dan siswa, juga ini menjadi salah satu upaya kami dalam bagaimana penguatan implementasi kurikulum merdeka, terutama kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan platform teknologi yang memang saat ini dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Pembatik 2023 memang kami, itu artinya kami sedang mencari adik angkatan dari Ibu Wulan gitu ya, tetapi sebetulnya lebih dari itu. Tidak hanya tujuan akhirnya itu, tetapi memang bagaimana para peserta, nanti saya tadi ngintip dari Banten sudah bergabung lebih dari 1.000 guru gitu ya yang ikut. Harapannya itu bisa mendapatkan petualangan yang berharga, yang baik itu dalam belajar tentang bagaimana keterampilan dalam TIK, karena memang saat ini digitalisasi pendidikan gitu menjadi hal yang keharusan, sebuah lagi bukan lagi pilihan gitu ya, tapi menjadi sebuah keharusan bagaimana kita sebagai guru menjadikan TIK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Dalam setiap tahapannya, pembatik akan sangat erat hubungannya dengan pembelajaran
dengan menggunakan PMM. Jadi dari mulai level 1, level 2, level 3, dan level 4, kegiatannya itu memang tidak terlepas dari aktivitas Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Jadi harapannya ini saling berkaitan gitu ya, saling support gitu, bagaimana nanti ketika kita melaksanakan aktivitas pembatik, itu juga di saat yang sama kita akan melakukan aktivitas di PMM. Itu untuk pembatik. Dan untuk Ki Hajar, Bapak Ibu, untuk Ki Hajar ini sekali lagi ini juga sama secara spirit, kami ingin membangun sebuah proses belajar dengan pendekatan STEM yang tentu inginnya menghasilkan pembelajaran yang fun gitu ya, yang menyenangkan, yang seru, dan membuat sebetulnya siswa lagi belajar tapi tidak sadar lagi belajar banyak hal multidisiplin dari proyek-proyek yang nanti akan mereka buat gitu ya. Dan kita sebagai guru tentu yang bisa dilakukan adalah mensupport, membimbing gitu ya, dan mendaftarkan siswa-siswinya untuk ikut Ki Hajar. Meskipun memang saat ini untuk Ki Hajar maupun pembatik kami mensyaratkan menggunakan akun belajar.id. Ini juga sebagai PR untuk kapten, karena memang saat ini kalau untuk guru kan aktivasi saja, tetapi memang untuk siswa akunnya harus diajukan gitu ya. Dan ini masih tersisa waktu sekitar 13 hari, jadi belum terlambat untuk para guru, Bapak Ibu guru, daftarkan murid-muridnya untuk ikut Ki Hajar, menjadi generasi Ki Hajar di tahun ini. Sekali lagi itu pun sama, meskipun nanti di akhir akan ada label juara gitu ya bagi yang mengikuti, tetapi harapannya bagi yang tidak menjadi juara pun dapat mendapatkan pengalaman dan mendapatkan insight terutama bagaimana belajar dengan pendekatan STEM, dan ini tentu erat kaitannya dengan P5 ya, dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana sama muaranya adalah bagaimana kami ingin ada upaya untuk penguatan implementasi kurikulum merdeka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat berbagi buat rekan-rekan Duta Teknologi dan Bapak Ibu guru. Tolong juga mungkin saya menghimbau dan menginformasikan bahwa nanti Bapak Ibu ketika ada problem teknis maupun non teknis berkaitan dengan pembatik maupun Ki Hajar, silakan Bapak Ibu bisa sampaikan ke rekan-rekan Duta Teknologi. Nanti rekan-rekan Duta Teknologi mungkin akan membantu mencarikan solusinya. Jikapun tidak, mungkin nanti rekan-rekan Duta akan meneruskan ke kami gitu ya. Jadi harapannya bisa berjenjang. Silahkan gunakan kanal informasi yang ada. Saya nggak tahu apakah di Banten ada grup WhatsApp, apakah memang menggunakan grup Telegram, nanti mohon disampaikan. Sekali lagi ini belum terlambat, kita masih punya waktu sampai besok pukul 23.59 WIB. Bapak Ibu yang belum daftar silahkan, nanti akan dikasih tahu cara daftarnya seperti apa. Itu mungkin dari saya. Selamat berbagi buat rekan-rekan Duta dan selamat belajar buat Bapak Ibu guru yang hari ini hadir. Sekali lagi, ayo ikut pembatik dan ayo ajak siswa didiknya untuk ikut Ki Hajar STEM 2023. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Tuti, sebelum ini boleh berfoto bersama dulu ya? Boleh, boleh ini bantu, ya? 11.30 ada sesi berbaginya para DTK 2022 nih. Nah, ya, sebelum ke acara selanjutnya, baik Bapak Ibu, mari kita foto bersama dengan Bu Tuti. Baik ya, saya hitung 1, 2, 3. Gaya bebas. Sekali lagi boleh. Gimana gaya bebas? Rumah belajar boleh? Oke, boleh. Ya, atau salam literasi bebas ya Bapak Ibu, silahkan. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Tuti. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Semangat Banten. Ya, makasih. Siap Bu Tuti. Siap. Semangat. Saya izin pamit. Ada agenda berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hebat semua. Untuk selanjutnya ada penguatan terkait aktivasi dan pemanfaatan akun belajar.id yang telah hadir bersama kita semua. Bapak Dudi Wahyudi, MPD sebagai Kapten Belajar.id Banten yang super keren sekali. Dipersilahkan Pak Dudi. Ini kalau Bu Ai ngomong saya itu suka tersanjung, padahal biasa aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Tuti selaku perwakilan dari Pusdatin Kemdikbud, teman-teman DTK luar biasa, Bu Ai, Pak Epi, Bu Wulan, Pak Nendi, siapa lagi yang sudah hadir? Pak Arif ya? Pak Arif sudah, Pak Kapten. Siap, Pak. Aduh, pokoknya ngumpul bareng semuanya di sini, liatin tuh, mereka udah pada keren banget, Banten banget tuh ya, kayak ikat kepala segala. Saya lupa ikat kepalanya di mana. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sebagai rasa syukur bisa berkumpul sama orang-orang yang satu frekuensi ya, orang-orang yang sama-sama benar-benar mengembangkan bagaimana proses yang namanya mengedukasi, membelajarkan diri, mengupgrade diri, itu inilah orang-orang yang mengawalnya, para DTK ini. Kita bersyukur teman-teman semua bahwasannya kita masih punya orang yang peduli untuk mengembangkan, berbagi dan mengembangkan info-info kekinian terkait apa belajar ID dan apa itu pembatik, apa itu Ki Hajar, STEM dan sebagainya. Bayangkan kalau mereka sudah tidak peduli siapa yang akan mengupgrade diri kita di kesempatan hari ini dan esok nanti. Nah, semangat terus teman-teman DTK, kami hadir, kami siap juga mengawal dari belajar ID, bahwa PR kita seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Wulan ya, Bu Wulan oleh Bu Tuti, bahwasannya belajar ID di Banten memang perlu penguatan luar biasa, perlu kerjasama luar biasa. Karena sekarang pintu masuknya semuanya pakai belajar ID, jadi seksi banget lah kalau belajar ID itu berbicara sekarang. Barang seksi, barang yang gratisan tapi seksi, dan sebagian orang masih belum mengerti terkait itu, dan saya pikir guru-guru tidak mau berubah, saya selalu bilang seperti itu, tetapi tidak ada kesempatan mendapatkan informasi sebaik mungkin terkait apa yang harus dilakukan oleh guru itu sendiri. Nah, saya kalau materi mah lama nanti Bu ya, kalau disuruh jadi pemateri, tapi saya mah ingin ini aja, ingin main-main sedikit nih, saya share nanti yang saya share nih, siapa yang bisa nanti yang ngacungkan tangan langsung aja dibuka ya Bu Ai, nanti siapa yang bisa ngacungkan tangan aja, acungkan tangan virtual ya maksudnya, nanti dibuka. Sebentar, sudah muncul belum? Nah, sebentar lagi. Ya, langsung aja, saya ingin main-main di sore hari ini ya. Ya. Ini dulu nih. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Pak Epi siapa? Pak Arif, Pak Nendi. Tebak logo. Siap. Ayo, dibuka aja. Silakan, langsung ngomong aja. Saya. Silakan. Nomor 3. Siapa dulu? Siapa dulu? Langsung aja disebutin. Yang lainnya juga di chat. Satu orang aja sebutin, siapa? Pak Nendi siapa? Kita bikin 3 barusan ya. Jangan ketawa tuh. Nomor 1 apa? Kalau di 3. udah. 1 apa? Belajar ID. Oke, 2. 2. Kurikulum merdeka. Ini udah beres. Beres saya. 3 apa? Logo Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. 3. Oke, PMM ya. Merdeka Belajar. 4. Pendidikan. Rapat pendidikan. Oke. Oh, revolusi. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tuh? Revolusi. Banyak Pak. Wah, oke.
Bagi-bagi hadiahnya. Keren ya. Hadiahnya ya. Nanti dibagi oleh Bagi-bagi. TK. Nanti kalau hadiahnya kalau oleh Kapten Belajar ID mah dikasih hadiah reset password. Oke, baik. Terima kasih. Ya itu dia. Nanti terkait logo pembatik, karena logo pembatik masalahnya tulisan ketahuan ya kalau pembatik. Oke, jadi teman-teman semua apa yang disampaikan tadi oleh Bu Tuti, saya juga agak sedikit gimana gitu ya ketika mendengar aktivasi. Padahal seharusnya kita jangan lagi berbicara aktivasi, tetapi sekarang kita bicaranya implementasi gitu kan. Nah, karena aktivasi itu perasaan harusnya udah lewat ya, tapi implementasinya gimana nih terkait Belajar ID? Kan salah satunya apa sih yang teman-teman tahu terkait aktivasi belajar implementasi Belajar ID itu apa aja coba ya? Nanti kesini dulu deh. Ini yang tampil apa? Bu Ai yang tampil apa? Terkait apa? Dashboard aktivasi Oke, akun dashboard pembelajaran. aktivasi. Nah, ini dia, yuk kita lihat di sini teman-teman semua. Jumlah akun terdaftar di Dapodik itu ada 1,9 juta untuk akun 3 akun ya. PTK artinya akun guru, akun tenaga kependidikan dan akun peserta didik. Itu yang sudah masuk Dapodik ada 1,9 juta. Yang sudah di-generate dan sudah disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud itu ada di angka 500 ribuan. Ya, tetapi ternyata yang sudah diaktifasi atau sudah melakukan aktivasi atau mengaktifasi itu baru di kisaran 172.000. Artinya kita belum 50% acan ini ya. Gimana ini? Sekarang saya tanya nanti, yang masuk ke pembatik itu dan ke Ki Hajar STEM udah di angka segini enggak? Bu Ai, udah tahu nggak Pak Wulan? Pak Epi? Dashboard itu yang kemarin oleh Pak Soleh. Untuk peserta pembatik guru ya Pak 1.200 Pak. Karena mendaftarnya harus menggunakan akun Belajar ID. Itu dia maksud saya. Kalau misalkan udah sampai ke 172.000 artinya si pengguna Belajar ID ini sudah daftar di itu, tapi kan masih jauh ya, ternyata masih 1.200 ya. Artinya harusnya targeting kita ya, kalaupun kita Belajar ID-nya masih di angka 34%, tapi ini kan sama peserta didik ya. Oke, saya coba generate. Sekarang coba saya tipe akunnya peserta didiknya saya off-kan ya. Coba saya off-kan peserta didiknya. Artinya admin juga nggak bisa ya? Admin boleh daftar ya? Admin hanya kepala sekolah ya? Oke, adminnya juga coba kita. Gurunya aja. Coba saya ingin lihat gurunya aja. Nah, gurunya aja ada segini Bu Wulan. Pak Epi, ada 98.000 yang sudah aktivasi, tapi yang baru daftar baru 1.000-an. 1.000-an ya. Gurunya memang sudah banyak aktivasi, sudah di angka 74%. Artinya dari 98.000 yang daftar 1.000, ya coba berapa persen tuh? Dari 98.000 itu yang daftar baru 1.000-an ya. Nah, berarti baru berapa persen ya? Nggak nyampe 1%, berapa persen gitu ya? Seperti itu untuk pendaftar di di pembatik ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang di Ki Hajar STEM ya. Ki Hajar STEM itu berarti hanya peserta didik. Oh iya lupa, hanya peserta didik. Oke, coba. Udah berapa pendaftarnya Bu yang itu, yang Ki Hajar STEM? Masih sedikit sekali, dari 34 provinsi kita peringkat 31. Ya, oke. Artinya saking sedikitnya nggak bisa menyebutin itu Bu Wulan ya. Jadi masih sedikit sekali gitu ya. Nah, di angka 19 yang masuk. Oke, ini sementara aktivasi yang sudah dilakukan oleh peserta didik itu di angka 50 ribuan. Harusnya memang bisa lebih dari itu ya. Nah, tapi semoga ikhtiar ini, karena memang pada zamannya dulu saya sebut pada zamannya dulu bahwasannya Banten itu sebetulnya masuk di peringkat luar biasa zamannya waktu itu pertama kali ya.
ini Bu Ai, Pak Arif, Pak Epi, Pak Nendi, Bu Wulan, luar biasa waktu itu kita masih masuk di angka berapa? 3 besar ya waktu itu. Pertama malah Pak Rudi. Oh, Pak Arif tuh yang dengan Baduinya itu ya apa tuh? Pak Arif di tingkat pertama loh, bayangin teman-teman, pembatik itu pendaftar terbanyak se-Indonesia itu oleh Banten pada zamannya. Ya, nah sekarang alhamdulillah kita juga di bawah posisinya sekarang, bukan di atas lah. Berapa peringkat berapa sekarang? Kemarin itu kita di bawah ya, enggak setengah-setengahnya. Berapa Pak Arif? 11 izin Pak Rudi. Sudah 10 besar sekarang. Untuk membatik ya 11. Oke, Ki Hajar STEM masih sedikit ya? Iya, masih sedikit. Oke, nah itu dia. Nah ini ada apa? Berarti harus kita pikirkan bareng-bareng. Tapi semoga Ki Hajar STEM kan masih di akhir Juli ya, masih bisa mudah-mudahan. Dan saya udah ngomong ke ke teman-teman saya di sekolah, nanti minggu ini coba daftarkan ya, jangan nanggung-nanggung lah gitu ya, 100 tim aja gitu ya. Ya biar banyak lah kelihatan, 100 kan kali 3 cuma 300 orang ya, daftarin aja sih, menang kalah kan yang penting ikhtiarnya aja dulu ya. Nggak usah mikirin menang, yang menang mah udah ada tulisannya jadi pemenang. Nah itu semoga intinya teman-teman semua, kalau saya berbicara masalah belajar ID, pintu masuk belajar ID itu macam-macam. Sekarang bahkan di pembatik, kemudian di Siplah, kemudian di PMM, kemudian di rapor pendidikan, kemudian di Asesmenpedia, Canva dan sebagainya macamnya, itu sekarang teman-teman belajar ID menjadi akun yang seksi. Maka saya pikir jangan lagi mendiamkan akun tersebut. Jadi ginilah, kalau kata Pak Direktur gini, ada yang iseng suka nanya, kenapa sih belajar ID pakai, kenapa sih pemerintah menggunakan Google? Nah ya nanti kalau menggunakan yang lain juga pasti ngomongnya gitu kan, kenapa menggunakan yang itu, kenapa menggunakan yang ini gitu kan. Nah itulah isengnya kita, padahal berpikirnya nggak usah mikirin itu, sekarang udah aja manfaat dari akun itu apa, yuk kita gunakan bareng-bareng. Nah salah satunya teman-teman, ini di kegiatan DTK ini, insya Allah kami akan terus membersamai di Banten ini di semua jenjang ya. Kita nggak fokus di menengah saja, dasar pun sama. Kami siap antara kapten, ko-kapten dengan DTK Banten, karena orang-orang yang sama memang di-SK-kan oleh atau diberikan perintah tugas oleh Kemendikbud, oleh Pusdatin terkait bagaimana pengembangan dua hal tadi, kurikulum merdeka plus belajar ID, artinya dalam konteks pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran, itu output atau goalnya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua, ini show perdana sebetulnya semua DTK hari ini berkumpul, karena itu aja saya pikir. Kami juga sama, kapten ko-kapten juga sama. Jadi nggak ada istilah ini wilayah kami, ini wilayah sana, nggak ada, karena kami sama, yaitu benderanya adalah bendera Banten. Kita sama-sama mengawal Banten dan 8 kabupaten kotanya terkait bagaimana sih TIK-nya di Banten, bagaimana sih transformasi pembelajarannya di Banten. Kami bukan orang yang serba tahu, bukan orang yang serba bisa, tapi kami hanya membuat trigger saja, membuat komunitas, bahwasannya ada komunitas terkait ini. Supaya apa? Supaya kita sama-sama berjuang bagaimana guru memerdekakan dirinya dengan hal-hal kekiniannya. Saya pikir teman-teman, jembatan pembatik dan Ki Hajar STEM bagi anak-anak kita itu adalah modal gede kita. Kita nggak neko-neko mungkin untuk tahun ini karena di deadline, tapi kita bisa mengevaluasi diri bahwasannya ada apa nih, dulunya juara 1, jawara ya, untuk proses ternyata tiba-tiba kita sekarang enggak di angka itu, tapi masih masuk 10 besar lah, udah oke. Tapi memang saya pikir kita harus lebih daripada itu perjuangan ke depan. Makanya saya bilang kemarin dengan Bu Wulan, kita sesuatu yang lebih greget lagi, coba dicari apa dan bagaimananya, biar nanti teman-teman pun, komunitas ini pun bisa lebih merata ke teman-teman di tingkat dasar sampai menengah di Provinsi Banten. Tentu saja ini atas kerjasama dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, pemerintah daerah, semuanya mendukung aktivitas kita, dan semoga ke depan lebih
baik lagi dalam dukungan di teknologi di kita. Saya pikir kalau belajar ID, teman-teman kalau ada apa-apa, ada kesulitan terkait belajar ID, loginnya, riset segala macam, nggak bisa, deadline, misalkan Bapak Ibu, waduh ini mau daftar terakhir di pembatik nih, ini nggak bisa riset ini, ya udah jangan sungkan WA aja saya. Kalau enggak WA teman-teman DTK kok sama, kita satu grup yang sama kok. Kita satu grup yang sama. Kalau ada pelayanan yang harus disegerakan, tolong kabari ke kami, karena pada dasarnya kami adalah siap melayani teman-teman yang kesulitan di belajar ID maupun kesulitan di pembatik dan di Ki Hajar STEM. Intinya kita kawal semuanya program-program pemerintah terkait hal tersebut. Jadi Banten bisa lebih luar biasa lagi, dan kebetulan kan kemarin kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Pemerintah Daerah kita terkait transformasi pembelajaran dari Kementerian. Nah, ini menjadi hal yang menjadi menguatkan kita bersama. Semoga ya teman-teman semua, saya pikir 156 orang yang juga hadir hari ini, orang-orang yang sama ingin maju, ingin membesarkan dirinya, membesarkan sekolahnya, dan membesarkan Banten dan wilayah kabupaten kotanya. Tentu saja teman-teman semua, kami siap untuk bantu apa yang sebisa kami lakukan dan sekewenangannya kami bisa lakukan. Di luar itu kami pun akan berkonsultasi dan akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Semangat terus teman-teman, mohon segera, ini bukan hanya sebagai wacana dan webinar ya, yang hanya meminta materi dan meminta sertifikat, tapi yang lebih dari itu teman-teman, setelah dari sini ajak 1 atau 2 orang daftar pembatik, ajak anak-anaknya kawal untuk daftar di Ki Hajar STEM, karena kita masih punya waktu, sekali lagi masih punya waktu. Bukan apa-apa, bukan ingin ngejar jumlah, tapi lebih kepada bagaimana Banten ini konsisten terhadap pengembangan transformasi pembelajaran, transformasi digital dalam pendidikan. Itu saja mungkin teman-teman DTK. Mohon hari ini cerahkan kami terkait bagaimana daftar di pembatik, cerahkan kami terkait bagaimana daftar di Ki Hajar STEM, dan ngapain aja supaya punya gambaran sehingga memiliki semangat ya untuk ikuti 2 kegiatan tersebut. Hal-hal lainnya nanti kita gebrak lagi masalah transformasi pembelajaran di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapten. Baik, Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kita langsung kepada paparan materi ya. Untuk yang pertama terkait batik terlebih dahulu. Ada 2 narasumber dari DTK. Yang pertama itu ada Pak Nendi Firmansyah. Halo Pak Nendi. Selanjutnya yang kedua nanti ada Pak Arif Budiman. Halo Pak Arif. Hadir, Bu Ai. Terima kasih. Yang pertama saya persilahkan kepada Pak Nendi Firmansyah. Baik, tes. Suara saya terdengar, Bu Wulan. Panggil saya Ade Wulan ya. Ada Ade, alhamdulillah di sini berkumpul ada Ade Wulan, ada Ade Epi, ada Bu Ai, dan ada Kakak Arif. Dan di sini tidak lupa ada Big Master ini, suhu saya, Pak Dudi, Kapten belajar ID di Provinsi Banten. Oh, dia mah tuh hebat lah, semana-mana angkat saya jadi muridmu suhu. Izin Pak Kapten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ai, ini saya sama Pak Arif langsung kan ya, maksudnya berdua. Sistem podcast kan? Betul. Iya, kan Nendi, bareng aja. Ya, kita mau podcast, Bu Ai. Iya, karena kebetulan kan waktunya juga ya Bapak ya. Ya, baik. Bareng-bareng aja ya, bareng-bareng aja ya. Silahkan. Ya. Baik. Alhamdulillah bisa berkumpul sebelumnya, alhamdulillah bisa berkumpul kami DTK Provinsi Banten yang memang jaraknya itu jarak itu jauh-jauh gitu kan, tapi alhamdulillah sekarang bisa berkumpul, menyempatkan waktu, dan tentu sangat bahagia juga karena melihat Bapak Ibu hebat ini, Bapak Ibu DTK
dan Pak Kapten, ini lihat Bapak Ibu guru semua ini jam 4 lewat ini sudah 164. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Boleh di raise hand. Ini hebat banget. Ini benar-benar sesuatu yang membuat kita itu sangat terpana asmara gitu kan, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk segera mendaftar pembatik. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu deh sama Bapak Ibu. Nggak bertanya, raise hand aja. Yang sudah pernah ikut pembatik. Pokoknya yang sudah pernah ke tahun berapa gitu. Silakan angkat tangan. Oh, ada Bu Umi, ada halo Bu Tri, halo Bu Umi. Ini teman-teman saya ada semua di sini. Halo Pak Nendi. Ada semua di sini teman-teman saya. Aduh, mantap kali nih mah, makin semangat. Baik, alhamdulillah ternyata sudah banyak nih Bulan yang ini sahabat sebenarnya Bulan, sahabat teknologi. Karena sebenarnya sudah banyak yang masuk ke 30 besar. Nah, Bapak Ibu silahkan boleh rasanya diturunkan dan nanti bisa berbincang ya Pak Arif ya, berbincang pengalaman para sahabat teknologi nih Pak Arif terkait dengan ikut sertanya pembatik pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan ini angkatan saya juga ada. Baik, Pak Arif, mungkin kita langsung saja Pak terkait dengan sosialisasi pembatiknya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, kami nanti sharing aja seperti itu. Bisa dimulai Pak Arif ya. Baik, izin Pak Nendi ya, sama-sama aja nanti sambil ngobrol aja. Cuma hanya durasi waktunya nih karena terbatas ya Bapak Ibu ya, izin mungkin kita nanti lebih banyak diskusinya aja, yang penting-pentingnya intinya nanti kita sharing bersama nanti di ruang ini, karena akan ada 2 sesi juga. Di sesi yang berikutnya nanti ada Pak Epi dan Bu Ulan yang akan menyampaikan Ki Hajar STEM. Luar biasa ya tadi Pak Nendi ya, ini udah sore-sore, ini saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya nyambi, ini ada yang nyambi mungkin. Iya Pak Arif, 167 ini luar biasa. Nyambi masak ya Pak Nendi ya mungkin ya. Pasti. Luar biasa, tidak menyurutkan semangat Bapak dan Ibu ya, di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu ikut serta hadir dalam kegiatan sosialisasi pembatik. Dan Pak Nendi juga sudah bertanya terkait adakah Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti. Nah, ini terbukti Pak Nendi bahwa untuk Bapak Ibu yang sudah pernah ikut saja pengen ikut lagi gitu ya Pak Nendi ya. Ini berarti harusnya Bapak Ibu yang belum pernah ini bisa jauh lebih semangat nih, karena Bapak Ibu yang sudah pernah ikut terbukti mengikuti kegiatan pembatik ini. Nah, izin menjelaskan sedikit Bapak Ibu, berbagi apa itu pembatik. Nah, ini sering salah paham ya Pak Nendi ya dari awal-awal ikut pembatik. Sering. Sampai sekarang Pak Arif, teman saya malah nanya. Iya, justru mengira bahwa pembatik itu pelatihan membuat batik gitu ya, atau misalnya bagaimana cara membatik gitu ya. Nah, jadi kita luruskan sama-sama Bapak Ibu bahwa pembatik ini adalah akronim dari pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau dulu sempat mendengar ada rumah belajar, nah inilah transformasi. Kalau pembatiknya memang dari dulu namanya sama ya Bapak Ibu ya, hanya cakupannya lebih luas saat ini. Itu terkait apa yang nanti menjadi cakupan kegiatan dari pembatik itu sendiri. Kalau dahulu kita hanya berfokus di rumah belajarnya aja ya, Pak Nendi ya. Ya benar, Pak Arif. Kalau sekarang semuanya Pak Nendi ya. Seperti, namanya teknologi. Betul. Jadi lebih luas ya. Oke. Untuk pembatik sendiri, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya bahwa program di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi TIK ya Bapak Ibu ya, khusus di kompetensi TIK guru untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu bisa implementasikan di dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian latar belakangnya Pak Nendi barangkali bisa sedikit berbagi kepada rekan-rekan. Baik, Pak Arif izin. Bapak Ibu, ini adalah latar belakang kenapa diadakan pembatik. Bahkan bukan baru tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya itu sudah
sudah ada pembatik dan ternyata sangat bermanfaat terutama pada masa Covid gitu. Dari 2018 Pak Nendi. Iya, dari 2018 Bapak Ibu ternyata itu sangat bermanfaat sampai saat ini dan dirasakan ketika Covid terjadi. Nah, tentu latar belakang di sini adalah sangat ada hubungannya Bapak Ibu ya dengan keadaan kondisi pembelajaran saat ini. Yang pertama itu adalah memerdekakan cara siswa dan guru dalam berpikir dan berkreasi. Karena jelas Bapak Ibu, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi di era saat ini sudah sangat tidak terbatas, melampaui batas ruang dan waktu. Itu bahasa sejarah nih Bapak Ibu, saya keluar dulu bahasa sejarah ya. Maklum Bapak Ibu, saya guru sejarah. Nah, lalu guru dan siswa ini kan bisa benar-benar berkreasi. Dia bisa secara online, banyak sekali platform yang digunakan. Lalu dibutuhkan kompetensi TIK untuk menciptakan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi dan implementasi kurikulum merdeka. Dan ini ada hubungannya yang sangat-sangat erat dengan yang namanya platform teknologi yang digunakan oleh para pendidik atau Bapak Ibu guru sekalian. Salah satunya adalah PMM dan implementasi kurikulum merdeka. Dan Bapak Ibu juga ketika ikut kegiatan ini maka bisa dijadikan sebagai aksi nyata. Ya Pak Arif ya, aksi nyata buat gitu. Jadi bukan hanya Cek, Pak Nendi. Ya, maaf tadi jaringan terputus. Oh, siap. Saya cek dulu tadi. Lanjut Pak Nendi, mangga. Sebentar. Enggak, maksudnya boleh bisa menghilang. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Artinya penegasan bahwa mengikuti kegiatan pembatik ini nantinya bisa dijadikan modal untuk PMM, bisa dijadikan modal juga di kelas, bisa dijadikan modal untuk guru penggerak gitu kan, bisa dijadikan modal untuk pendidikan profesi guru, PPG, bisa dijadikan modal sebagai ya pokoknya banyak yang bisa dijadikan modal dari pembatik ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi TIK, menciptakan inovasi pembelajaran sampai dengan membangun komunitas inspirator, praktik baik pemanfaatan platform teknologi. Nah, itu semua Bapak Ibu latar belakang sehingga pembatik sampai saat ini tetap dibuka. Jadi silakan Bapak Ibu, mumpung ada sarananya silakan untuk segera mendaftar dan hari ini terakhir ya Pak Arif, sampai besok. Baik, izin melanjutkan Pak Nendi sedikit terkait tujuan pembatik ya Bapak Ibu ya, singkat saja. Tadi Pak Nendi sudah menyampaikan pengalamannya terkait pengalaman mengikuti pembatik. Jadi Bapak Ibu terlebih bahwasannya memang sertifikat atau mungkin tadi duta teknologi dan lain sebagainya, saya rasa ya itu mah nanti bonus saja ya Bapak Ibu ya. Tetap tujuan utama dari kegiatan ini tidak lain tidak bukan adalah belajar ya Bapak Ibu ya, meningkatkan kompetensi diri. Kalau saya pribadi Pak Nendi, ini saya ikuti 2018. Nah ini titik mungkin balik saya ngajar dari 2008. Selama itu saya nggak pernah ikut-ikutan kegiatan yang terkait apalagi pelatihan, diklat, kompetensi dan lain sebagainya. Nah jadi saya mungkin menyampaikan bahwa diklat pembatik ini salah satu mungkin tadi tolak ukur saya ya waktu itu di awal saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan kompetensi diri. Nah untuk tujuan pembatik sendiri, pertama yang pasti meningkatkan literasi TIK ya Bapak Ibu ya, karena nanti di tahapannya ada berbagai macam tahapan. Kemudian yang kedua meningkatkan kolaborasi dan berbagi praktik baik.
melalui pemanfaatan platform teknologi. Yang ketiga, meningkatkan implementasi TIK dengan memanfaatkan platform teknologi. Nah, tadi Pak Kapten juga menyampaikan ya Bapak Ibu ya, kita semua berjalan beriringan terkait dimanapun Bapak Ibu mengikuti kegiatan diklat, pelatihan. Saya rasa selama tujuannya baik, selama bermanfaat untuk pribadi diri ya, terutama Bapak Ibu, minimal insya Allah akan selalu bisa membuat diri kita menjadi lebih meningkat kompetensinya. Nah, untuk pembatik sendiri berfokus di TIK ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan kreasi TIK dalam platform teknologi. Berikutnya terkait tentang jumlah peserta ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan membatik sudah diadakan sejak 2018. Naik turunnya peningkatan peserta, kalau Bapak Ibu melihat, mungkin ada yang sedikit menjadi pertanyaan ya, ini di 2020 dan 2021 ini melonjaknya sangat tajam ya. Pak Nendi mungkin ini bisa masih ingat ya Pak Nendi ya, ini memang zaman-zaman waktu itu awal-awal COVID ya Pak Nendi ya. Ya, awal COVID. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi satu musibah, mungkin satu lagi kalau saya pribadi bisa berkah ya, karena dengan kita waktu itu banyak di rumah, kita banyak bersosialisasi di dunia maya. Jadi Bapak Ibu guru di tahun tersebut memang sedang banyak ingin sekali meningkatkan kompetensi diri, terutama di bidang TIK ya Pak Nendi ya. Bagaimana bisa mengimbangi siswanya pada saat itu, di mana kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa bertatap muka langsung, hingga akhirnya ya mau nggak mau akhirnya banyak dari kita, saya pribadi dan teman-teman semuanya yang banyak belajar di sana terkait pemanfaatan teknologi. Nah, jadi satu sisi lain mungkin musibah, nah satu sisi lain insya Allah akan jadi berkah ya Bapak Ibu ya, karena di balik musibah tetap banyak berkah di sana, terutama kita semuanya menyadari bahwa dengan pandemi tersebut kita banyak belajar terkait pemanfaatan platform, terutama platform teknologi. Berikutnya untuk yang di tahun ini tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu ya, Banten ada di posisi 11 tadi, masih salip-salipan nih sama Bali kalau tidak salah di 10 dan ke-11. Kemudian pertanyaannya Pak Nendi, ini pertanyaan banyak dari Bapak dan Ibu nih. Kenapa sih Pak Nendi kita harus ikut membatik nih Pak Nendi? Benar Pak Arif. Jadi pertanyaan besar gitu kan, semua kan ada tujuan ya Bapak Ibu. Penting nggak gitu kan? Nah pertanyaan besarnya adalah kenapa harus ikut membatik? Kan begitu. Nah Bapak Ibu, yang pertama itu kan dapat meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi di bidang TIK. Nah, nanti Bapak-Bapak ini akan Bapak Ibu ini akan berjenjang ya dari level 1 sampai dengan level 4. Ada bahasa literasi, ada bahasa berbagi dan rasa berkolaborasi. Ini benar-benar keren sih Bapak Ibu. Lalu di sini juga Bapak Ibu itu berkesempatan mendapatkan sertifikat dengan skala nasional. Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu dapatkan di setiap level. Jadi level 1 selesai, Bapak Ibu dapat sertifikat 1. Nanti masuk level 2 dapat lagi sertifikat. Jadi nanti ada 4 sertifikat dengan total 32 JP. Gitu ya Pak Arif ya. Betul, di setiap sertifikat ya Pak Nendi ya? Ya, di setiap sertifikat. Dan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat ini nggak usah Bapak Ibu kirim foto jadi spam ya kan, kirim ke grup, syaratnya harus kirim foto 5 foto ke grup dan lain sebagainya. Ini nggak usah Bapak Ibu, yang penting mengerjakan tugasnya dan berkesempatan mengikuti ini seleksi duta teknologi dari Kemendikbudristek seperti saya, ada Pak Arif, ada Pak Epi, dan juga ada Bu Ai, juga ada Bu Ulan. Seperti itu untuk jadi alasan ya Bapak Ibu untuk kenapa harus ikut pembatik. Salah satunya ini mendukung Merdeka Belajar ya Pak Nendi tentunya ya, bahwasannya untuk kita sebagai guru merdeka juga dalam hal belajar ya Bapak Ibu ya, tidak banyak syarat tadi yang Pak Nendi sudah sampaikan, harus share sana sini gitu ya, cukup Bapak Ibu ikuti tiap levelnya, cukup Bapak Ibu selesaikan, karena di sini semua kita sama-sama ingin
belajar, berbagi. Jadi satu sama lain kita saling membantu ya Bapak Ibu ya dalam hal kegiatan nanti di tiap levelnya. Kemudian juga tadi Pak Nendi menyampaikan pengalaman di tiap level Bapak Ibu mengikuti bisa menjadi modal besar Bapak Ibu tuangkan dalam kegiatan-kegiatan berikutnya sebagai portofolio ya Pak Nendi ya, sebagai benar. Rekam jejak Bapak dan Ibu terkait aktivitas Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Apalagi Pak Nendi, terus di sini ada Bu Ulan juga, alhamdulillah yang saya yakin Bapak Ibu yang lainnya juga di ruang ini ada yang sudah mengikuti juga ya Bapak Ibu ya di guru penggerak. Nah, Pak Nendi sendiri guru penggerak angkatan berapa Pak Nendi? Mohon maaf. Saya guru penggerak angkatan 4. 4. Nah, insya Allah nanti PP angkatan 10 ya Pak Nendi ya? 9. Oh 9. Nah, ini berkat pembatik Pak Arif. Nah, sama Pak Nendi. Jadi ini juga banyak pengalaman yang dituangkan ya dalam hal kegiatan diklat di esai esainya di guru penggeraknya untuk bisa menambah portofolio diri kita. Benar. Izin Bapak Ibu lanjutkan. Nah, ini untuk levelnya ya Bapak Ibu ya. Saya tidak jelaskan secara detail. Saya rasa Bapak Ibu sudah mendapatkan hal ini atau sudah membaca juga di websitenya. Jadi ada 4 level ya Bapak Ibu. Ini agak sedikit berbeda dengan tahun lalu, bahwa tahun lalu itu kalau Bapak Ibu ingat yang sudah ikut bahwa di level 1 itu kita per gelombang ya Bapak waktu itu ya. Jadi ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 itu. Nah, alhamdulillah di tahun ini kita refleksi dan evaluasi. Jadi untuk pelaksanaan level 1-nya serentak bersama-sama Bapak Ibu. Nah, jadi masih ada kesempatan untuk Bapak dan Ibu bisa mengajak rekan-rekan yang belum sempat mendaftar. Masih ada batas waktu sampai besok ya Bapak Ibu ya, di pukul 23.59. Jadi di Rabu tengah malam itu batas terakhir untuk bisa mendaftar. Insya Allah akan sangat banyak manfaat yang nanti kita semua dapatkan dari kegiatan pembatik ini Bapak Ibu. Nah, Pak Epi juga menyampaikan Bapak Ibu yang sudah mendaftar namun belum tergabung di grup WhatsApp, mohon untuk bisa menghubungi kami, bisa Pak Nendi, Pak Epi, saya, Bu Aya atau Bu Ulan untuk bisa sama-sama nanti tergabung di grup WhatsApp. Kemudian nanti di level 2 ada level implementasi Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di level 1 itu literasi, dilanjut nanti level 2. Nah, ini nanti ada alur pelaksanaannya. Kemudian dilanjut di level 3, level kreasi TIK, dan nanti di level 4 di level berbagi dan berkolaborasi. Nah, kalau membayangkan mungkin di tiap levelnya mungkin apa ya Bapak Ibu ya, mungkin udah ngerasa kok banyak gitu ya, kok ada tambahan, ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Nah, jadi di apa ya Bapak Ibu ya, dinikmati saja, dilalui, kemudian sama-sama ada kesulitan nanti didiskusikan dan lain sebagainya. Insya Allah tahapan-tahapan demi tahapan di pembatik itu kita bisa selesaikan dan lalui bersama seperti itu. Kemudian kita ada pendampingan ya Pak Arif ya. Betul Pak Nendi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini tadi sudah saya sampaikan ya di tiap levelnya ini lini masa terkait jadwal dari pembatik itu sendiri dari level 1, level 2, level 3 sampai level 4. Sampai nanti di tahap terakhir itu ada pengukuhan duta teknologi. Kemudian izin saya percepat Bapak Ibu, ini hampir sama dengan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di level 1 itu sifatnya daring ya Bapak Ibu ya, literasi. Jadi Bapak Ibu mengakses halaman pembatik level 1, kemudian di sesi akhir Bapak Ibu berliterasi, ada ujian akhir yang Bapak Ibu harus kerjakan dalam bentuk ujian level 1. Nah, nanti setelah Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat level 1. Nah, untuk informasi Pak Nendi, apakah ada batasan ini atau kuota Pak Nendi di level 1 untuk bisa lanjut ke level 2 Pak Nendi? Jadi tidak ada ya Pak Nendi ya? Sebentar ya, tidak ada Pak. Yang penting nanti hanya mengerjakan tugas saja. Kalau di level 1 kan literasi aja.
nanti setelah itu nggak ada tugas apapun, hanya membaca modul. Iya betul. Ya, nanti baru ujian dan udah gitu aja, Pak Arif. Modulnya dari mana Pak itu dapatnya ya kira-kira? Untuk dapat modul itu kita bacanya cari linknya di mana? Soalnya saya ini baru ya, jadi gitu. belum terlalu belum terlalu paham gitu mengenai pembatik ini. Siap, Bu Titin, mohon izin. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab, Bu Titin. Mohon maaf. Mungkin di note dulu ya, Bu Ai. Siap, baik. Sudah dicatat, Pak Nendi. Nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya, Pak Nendi ya. Baik. Kemudian mungkin sekalian aja deh. Nanti modul itu semuanya ada di halaman LMS-nya, Bu Titin. Jadi semua nanti kita bisa unduh di sana, kita bisa pelajari secara mandiri. Hanya memang harus butuh waktu ya untuk kita bisa mempelajarinya, karena biasanya selalu di detik-detik akhir gitu, baru menjelang ujian gitu ya, baru kita baca sampai mungkin banyak gitu, karena saking banyaknya gitu kan. Nah, jadi memang harus di manage diatur waktunya, sehingga modul yang memang ada beberapa, saya sih nggak bilang banyak ya, ada beberapa yang memang harus dipelajari, yang nantinya bisa bekal untuk kita bisa mengerjakan ujian. Kemudian nanti di level 2, ini di level implementasi, sama Bapak Ibu juga mengakses di laman. Nah, sama di sini juga masuk LMS, kemudian kembali mempelajari modul. Nah, berikutnya di sana di level 2 ini sudah mulai ada tugas ya Pak Nendi ya, sedikit ada penugasan seperti kalau Bapak Ibu ya, betul ikut Bapak Ibu pelatihan di PMM juga sama kan, ada bukti karya itu ya, nanti juga sama mirip seperti itu. Nah, ini juga nanti ada yang diselesaikan tagihannya dalam bentuk penugasan yang Bapak Ibu bisa selesaikan. Tapi sekali lagi yang dibayangkan jangan penugasannya Bapak Ibu ya, tetapi tadi manfaatnya yang nanti kita bisa rasakan sama-sama. Seandainya memang ada kesulitan, kendala dan lain sebagainya, kita semuanya siap untuk mendampingi Bapak dan Ibu terkait pelaksanaan di tiap levelnya. Kemudian di level 3 ini masuk ke level kreasi ya Pak Nendi ya. Mangga Pak Nendi, level 3 dan level 4. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut untuk level 3 ini BIMTEK daring, ini sudah BIMTEK ya. Daring level 3. Ini sudah masuk ke kreasi. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan informasi pelaksanaan pembatik level 3 ini tetap melalui laman pembatik atau nanti melalui email belajar ID Bapak Ibu. Ini untuk informasi dari level 1, 2, 3 sampai 4 belajar ID. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kan masuk ke LMS dan kembali lagi mempelajari modul yang disediakan. Jadi modul di sini itu kan nanti banyak ya Pak Rep ya, bukan sekedar membaca yang kayak buku atau textbook gitu kan. Nanti juga ada berupa video gitu Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti sama mengerjakan tugas akhir dan diunggah kembali tautannya ke bukti karya PMM. Dan lagi-lagi Bapak Ibu mengerjakan ujian akhir pembatik level 3. Nah, baru nanti kalau sudah lulus mendapatkan sertifikat dan lolos ke level 4. Nah, ini adalah level 4 di mana level 4 ini adalah episode terakhir dan akan dikumpulkan sekitar 30 besar untuk menjadi nantinya kan jadi sahabat teknologi juga salah satunya. Nah, sama untuk yang pertama alurnya sama, informasi melalui pembatik dan informasi melalui email belajar ID. Nah, Bapak Ibu kembali mengerjakan modul dan di sini Bapak Ibu akan mengerjakan tugas akhir pembatik level 4. Di mana tugas akhirnya ini Bapak Ibu membuat blog, vlog dan webinar seperti ini Bapak Ibu dalam komunitas belajar gitu. Jadi dalam komunitas belajar pembatik kan banyak ya, komunitas belajar apapun. Nah, nanti Bapak Ibu membuat webinar terkait dengan teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan, terutama pembatik. Nah, nanti Bapak Ibu setelah selesai itu semua nanti baru ada peringkat 5 besar yang berhak untuk mengikuti seleksi Duta Teknologi Kemendikbudristek. Jadi dari keseluruhan sampai level 4 menjadi 30, nanti dari 30 menjadi 5 besar. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Nendi.
ini sudah ada kode-kode ini peringatan ini. Oh iya. Siap. Sedikit lagi mungkin Bapak Ibu ya, karena akan ada 2 sesi nanti, izin mempercepat presentasinya. Nah ini persyaratannya Bapak Ibu ya, hampir umum sama dengan yang Bapak Ibu sudah lihat di website juga. Semua tenaga pendidik bisa mendaftarkan pembatik. Nah jadi syarat utamanya yang pasti tadi sudah memiliki akun belajar ID. Kemudian cara mendaftarnya sekali lagi Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas di ruang ini akan sangat tidak memungkinkan kalau kami harus menjelaskan alur per alurnya. Jadi Bapak Ibu, saya harap tidak sungkan untuk bertanya ya Bapak Ibu ya. Ketika di grup barangkali mungkin sungkan, bisa japri ya Bapak Ibu ya. Nanti kita pandu untuk bagaimana kesulitan kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam hal mengikuti kegiatan pembatik ini. Mangga silakan boleh ke Pak Nendi, nanti boleh ke saya, boleh ke Pak Epi, Bu Wulan, atau ke Bu Ai, mangga silahkan. Jadi saya berharap paparan yang banyak ini nanti bisa kita sama-sama selesaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak detail, nanti bisa saya jelaskan. Nah ini alurnya saya tidak jelaskan. Ini kanalnya Bapak Ibu ada di Instagram, kemudian di grup Telegram juga. Kemudian, nah ini tadi yang bonus terakhir Bapak Ibu di level 4. Apa itu Duta Teknologi Kemdikbudristek? Ini dulu namanya waktu saya masih ikut dengan Pak Nendi, Bu Ai, sampai ke Pak Epi itu namanya masih Duta Rumah Belajar ya Bapak Ibu ya. Nah kemarin ditransformasi di lebih luas cakupannya. Nah pada saat bulan yang 2022 kemarin yang terakhir itu menjadi Duta Teknologi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berkesempatan nanti di level terakhir, di level 4 itu akan ada pemilihan ya Bapak Ibu ya dalam bentuk seleksi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bukan ini tujuan akhir dari kegiatan ikut membatik. Saya rasa ya barangkali untuk jadi motivasi nggak apa-apa, tapi sekali lagi tetap belajar dan meningkatkan kompetensi, tujuan utama dari kegiatan pembatik ini. Berikutnya seleksinya yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu sebelumnya, ini tadi sudah dalam bentuk seleksi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini manfaatnya Bapak Ibu, alhamdulillah rekan-rekan yang menjadi Duta Teknologi atau pada saat saya itu Duta Rumah Belajar banyak sekali merasakan dampak manfaat dari kegiatan mengikuti pembatik itu sendiri. Saya tidak sebutkan nih Bapak Ibu satu persatu prestasi Pak Nendi, Pak Epi, Bu Wulan, Bu Ai, karena waktu yang sangat terbatas dan termasuk saya pribadi banyak sekali mendapatkan manfaat dari saya mengikuti kegiatan pembatik pada saat itu. Kemudian terakhir mungkin Pak Nendi, ada penutup dari Pak Nendi? Baik, Pak Arif, di sini ada pertanyaan pembatik 2023. Adakah Duta Teknologi selanjutnya? Nah, ditunggu Bapak Ibu, silakan untuk mendaftar pembatik 2023. Ini mumpung sarananya sedang dibuka lebar, tapi waktunya ini sudah sangat terbatas. Pengalaman saya yang tidak tahu apa-apa tentang teknologi dan alhamdulillah berkat pembatik, saya dapat mengaplikasikan teknologi dari tahun 2019 kepada siswa dan siswi saya. Seperti itu. Itu implikasinya, bukan hanya sebagai duta teknologi, tapi alhamdulillah saya bisa berbagi, kolaborasi. Begitu, Pak Arif. Baik, Bapak Ibu, tadi Pak Nendi yang membuka, izin saya yang menutup sesi 1. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Apabila ada yang nanti ingin ditanyakan di ruang ini, nanti silahkan di sesi tanya jawab, atau di grup, mangga silahkan, atau mau japrian nanti langsung ke kami pun mangga silahkan, dipersilahkan. Barangkali itu saja dulu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait sosialisasi pembatik 2023. Nanti akan dilanjutkan di sesi berikutnya terkait Ki Hajar ya oleh Pak Epi atau Kang Epi dan Ibu Wulan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Nendi dan juga Pak Arif yang telah menyampaikan informasi terkait pembatik ya. Di sini banyak sekali Bapak Ibu yang
menanyakan gitu ya terkait teknis dan lain sebagainya. Tapi memang Bapak Ibu jika ingin lebih jelas itu nanti bisa bergabung di grup ataupun bisa japri ya kepada kami gitu. Untuk selanjutnya paparan terkait Ki Hajar yang akan disampaikan oleh Bu Wulan Widari Endah dan juga Pak Epi Suhaepi. Saya persilahkan. Oke, cek apakah suara saya terdengar, Kang Epi? Terdengar sekali Bu Wulan, sangat jelas. Jelas, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya moderator kita yang sebetulnya sedang lelah sekali nih. Ibu Ketua MPLS, semangat. Bu Ai, terima kasih. Bapak Ibu guru hebat. Kita akan masuk ke sesi 2. Ada yang menyatakan bahwa guru-guru hebat adalah guru yang membimbing siswanya menuju ke pembelajaran. Nah, Pusdatin menyelenggarakan kegiatan paket lengkap. Selain dari untuk guru-gurunya, juga disediakan untuk peserta didik, yaitu bernama apakah? Ki Hajar, kita harus belajar. Ki Itu ya Hajar nama programnya STEM ya 2023. Ki Hajar, kita harus belajar. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, penyelenggaraannya dilakukan oleh Pusdatin Kemendikbudristek dan telah dilakukan dari tahun 2006. Dan sejak tahun 2020 mulai fokus kepada pembelajaran berbasis STEM. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, untuk saya sendiri pun mengenal Ki Hajar STEM ini karena ikut pembatik, jadi sambilan nih Bapak Ibu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kapten nih, ayo gurunya ikut, muridnya juga ikut nih, kita daftar satu sekolah, boleh ikut semua, boleh. Nah, penyelenggaraan Ki Hajar STEM ini untuk sejalan dengan kebijakan kurikulum, terutama bagaimana peserta didik dapat belajar melalui keterampilan 4C, keterampilan berpikir yang kritik, kreatif, lalu berkolaborasi, dan mampu mengkomunikasikannya dengan berbagai disiplin ilmu tentunya. Baik, penyelenggaraan Ki Hajar STEM, Bapak Ibu mungkin akan dilanjut oleh Kang Epi nih. Gimana nih penyelenggaraannya, Kang? Oke, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan Bu Wulan tadi betul. Jadi tidak hanya gurunya saja yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan TIK, tapi juga siswanya juga nih. Ya, kalau bahasa sederhananya, Ki Hajar STEM ini mirip lomba cerdas cepat Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah ini menguji untuk kemampuan literasi dan numerasi. Jadi soalnya itu panjang-panjang nih menariknya Bapak Ibu sekalian. Kalau pernah lihat soal yang ada di PMM ya kurang lebih begitu. Sedikit cerita, kemarin Bu Wulan saya di BLPT diundang untuk syuting ceritanya ya, podcast. Jadi podcast itu terkait masalah pembahasan soal. Kebetulan jadi host dan ada satu narasumber. Saya membacakan soal dan beliau yang menjawab soalnya. Ada juga nih siswa-siswa kita yang ikut gabung di sana. Memang menariknya kemampuan literasi dan numerasi itu terlihat di soal yang panjang-panjang. Ya, dan ini menantang buat Bapak Ibu sekalian yang nanti akan membimbing mereka dan untuk siswanya juga ya. Dan ada pertanyaan kira-kira kelas berapa aja nih gitu ya kalau ingin ikut Ki Hajar STEM gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian untuk yang ikut ini di jenjang akhir ya. Misalnya untuk SD nih, kelas 4, 5, dan 6. Kalau SMP dan SMA itu bisa langsung 3 jenjang, masing-masing misalnya kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalau SMP kelas 7, 8, dan 9. Nah, nanti Bapak Ibu itu mengikuti kegiatan ini secara daring yang mengerjakan sekitar 20 soal bulan, nanti mereka akan seleksi menuju tahap berikutnya mulai dari basic ya, mungkin basic ini soalnya agak lebih sedikit mudah, makin nanti menantang lolos ke intermediate gitu. Nanti kemudian akan lanjut lagi ke tahap final ya. Di sana nanti akan bikin proyek ya, pengerjaan STEM ini berupa video. Nah, Bapak sekalian, nanti ada juara umumnya nih, dan ada juara-juara yang lain. Kategori pemenangnya
ada di layar ya. Apa saja itu Bu Wulan kategori pemenangnya? Nanti ini tiap jenjang ada ya untuk pemenangnya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti yang SD dia akan cerdas cermatnya atau berlombanya dengan tim SD lagi di Provinsi Banten, Bapak Ibu. Jadi kita sebanten. Nanti yang SMP juga seperti itu. Lalu yang SMA juga seperti itu, yang SMK juga seperti itu. Jadi berdasarkan jenjangnya masing-masing, nanti juara umumnya akan dipilih apakah tim tersebut adalah tim terkritis, tim paling kolaborasi, tim paling kreatif, atau yang paling komunikatif. Jadi Bapak Ibu di sini bersama peserta didik seru-seruan aja kan mengerjakan soal di level basic dan di level intermediate. Dan nanti jika sudah 2 besar di Banten per jenjangnya masing-masing baru membuat video untuk di babak final atau dipresentasikan gitu Kang. Jadi akan ada banyak nih dan hadiahnya juga lumayan wow gitu untuk tim-tim ini, luar biasa nih. Ini akan memberikan kontribusi yang sangat positif nih untuk peserta didiknya juga semangat, kegiatannya juga online, tidak memakan biaya harus bolak-balik dan lain sebagainya, gratis, sertifikat pendamping juga nanti disediakan. Lalu pendamping juga bisa mendampingi banyak tim atau lebih dari 1 tim. Nah, ini menarik sekali, ini semangat sekali nih Bapak Ibu. Ayo Banten mendaftar. Iya, tadi saya cek ini Bu Wulan statistik di Banten itu kita itu Ki Hajar memang urutannya cukup jauh sekali, 30 sekian gitu ya. Nah, beberapa daerah Bu Wulan yang sudah masuk daftar itu dari Banten ini baru 4 kota kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang ada 9 tim, Kota Tangerang ada 4, Kota Cilegon ada 4, dan Kabupaten Pandeglang ada 2 ya. Nah, ini mumpung masih ada waktu nih, kalau tidak salah tanggal berapa Bu Wulan terakhir pendaftaran Ki Hajar? Masih sampai akhir bulan, Kang. Masih tanggal 30. Tanggal 30, iya. 30. Masih panjang. Ini baru kenalan dulu nih kayaknya Bapak Ibu. Sama seperti saya juga nih Kang, kayak baru tahu ya buat muridnya gitu, buat peserta didiknya. Gimana Bu Wulan kemarin daftarnya gampang banget kan? Gampang banget. Boleh berbagi mungkin caranya gimana secara singkat buat Bapak Ibu semua? Siap. Oke Bapak Ibu, tadi di link sudah saya kirimkan ya untuk link pendaftarannya. Tahapan pendaftarannya ketika link tersebut diklik itu nanti tampilannya di kihajar.kemendikbud.go.id pendaftaran. Ketika diklik nanti paparannya akan seperti ini tampilannya. Langsung ditanyakan adalah NPSN sekolah Bapak Ibu. Nomor pokok sekolah nasional ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu, bisa cari di Google saja. Kayak misalnya saya langsung cari NPSN SMPN 3 Cilegon. Nah, nomornya saja Bapak Ibu ketika dimasukkan dan diklik cari, itu langsung lengkap isiannya. Nama sekolah Bapak Ibu, karena sudah tersinkronisasi dengan Dapodik. Nah, setelah ini Bapak Ibu ke tahapan berikutnya, yaitu isikan data Bapak Ibu sebagai guru pendamping. Nah, untuk di sekolah saya sendiri, misalnya saya berkoordinasi dengan guru-guru lain, siapa yang mau mendampingi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kami sepakat misalnya tim 1, tim 2 yang mendampingi saya, nanti tim 3 dan tim 4 yang mendampingi guru lain. Atau boleh lebih banyak lagi tidak masalah. Dan ini sangat mudah Kang. Tinggal memasukkan NIK. Ketika NIK kita klik, lalu kita klik cari, langsung identitas kita semua muncul di situ. Jadi tidak ribet, langsung ketemu, langsung sesuai, klik iya, oke, apakah data itu sesuai, itu sudah sesuai. Nah, berikutnya untuk peserta. Nah, memang Bapak Ibu ini mungkin yang sedikit ada kendala bagi Bapak Ibu sekolahnya yang belum sinkronisasi Dapodik, terutama di bagian akun Belajar ID ya. Tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu karena waktunya masih panjang.
bisa diusahakan. Jadi Bapak Ibu, kalau saran saya untuk level SMP itu yang biasanya sudah sinkron itu kelas 7 yang naik ke kelas 8 dan naik ke kelas 8 yang naik kelas 9. Jadi yang baru tahun ini mereka masih biasanya datanya data SD. Jadi masih agak kesulitan. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih yang jenjang lebih atas sama seperti yang di SD. Jadi pilihlah yang kelas 4, 5, dan 6. Nah, biasanya langsung memasukkan NISN si siswanya, lalu pilih cari, itu langsung secara otomatis Bapak Ibu data siswanya langsung klik keluar dan kita tinggal memasukkan saja email belajar ID si peserta didik tersebut. Wah, gampang sekali. Jadi tidak ada ribet-ribet ya. Jadi ketika klik cari, oh itu sudah sesuai. Karena ini sistemnya tim, berarti harus ada 3 orang dalam satu tim. Sama lagi Bapak Ibu, tinggal NISN-nya, lalu klik cari, nanti langsung ketemu peserta didiknya, klik OK, dan tinggal diisi akun belajar ID-nya saja. Peserta yang ketiganya sama, karena satu tim kan 3 orang. Seperti itu juga, NISN, klik cari, lalu ketika datanya sudah sesuai, klik OK. Nah ini tidak sampai 5 menit, itu udah selesai Kang pendaftarannya, semudah itu. Dan di bagian akhirnya nih, karena hanya boleh satu saja atau satu perangkat saja yang login, tidak boleh ganda, maka kami menyepakati bersama peserta didik mau siapa yang jadi ketua tim dan akunnya yang dimasukkan ke data yang ini. Jadi sebagai ketua tim nanti kalau mau login menggunakan email belajar ID yang ini dan passwordnya diketahui bersama-sama dalam satu tim itu. Dibuat mudah saja Bapak Ibu. Nomor telepon juga dipilih yang memang si peserta didik itu WA-nya aktif. Nah, setelah itu selesai, tinggal dicek di email, tinggal ada konfirmasi ulang ya, apakah datanya sudah benar dan lain sebagainya. Itu ada keterangan berhasil, alamat email ketua timnya otomatis ada di situ, tinggal klik OK, kita buka pesan masuk di email, dan tinggal klik konfirmasi. Nah, kayak gitu Kang, semudah itu untuk mendaftar Ki Hajar. Oke. Dan sebagai tambahan informasi Bu Wulan ya, untuk daftar ini bisa melalui link yang sudah di-share Bu Wulan tadi, atau Bapak Ibu bisa nanti mendownload di aplikasi HP-nya masing-masing, tuliskan saja Ki Hajar STEM, nanti bisa mendownload di sana. Bukan begitu Bu Wulan ya? Betul, gampang sekali Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini, ayo Bapak Ibu semangat, tidak menghabiskan waktu, biaya, dan lain sebagainya. Terus kita bisa belajar bersama. Jadi kepada peserta didik, kita niatkan untuk belajar sama-sama. Yuk, apa itu proyek, lalu bagaimana menyelesaikan suatu persoalan, bagaimana berkolaborasi. Tapi sebelumnya kita sambil menunggu itu ada latihan soalnya, Kang. Jadi kita udah bisa lihat, oh nanti soal-soalnya seperti ini. Warna-warni, literasi, pilihan ganda kompleks, ada belajar matematika juga. Wah seru pokoknya soal-soalnya. Sampai peserta didik itu kayak betah gitu mengerjakannya, Kang. Latihannya. Iya betul-betul. Jadi ada fitur menu untuk latihan soal namanya Ayo Berlatih. Nah, Ayo Berlatih. Yang kemarin saya syuting itu Bu Wulan itu kumpulan soal Ayo Berlatih yang kita bahas kemarin di podcast untuk sebagai contoh nanti tayang di TV Edukasi tanggal 18, 19 sama 20. Jadi itu Bapak Ibu bisa cek di Instagram TV Edukasi atau di YouTube-nya ya, nanti di sana ada pembahasan soal terupdate yang akan tayang di situ. Mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK Bu Wulan, jadi lengkap nanti di situ. Lengkap ya, Kang ya, oke. Dan sejauh ini kayaknya Banten belum berhasil menjadi juara umum ya, Kang? Siapa tahu tahun ini ya, Kang? Tahun ini ya. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan tahun ini SD terbaik, silahkan putra-putri terbaik kita semua pasti bisa berpotensi dengan kejuaraan yang sifatnya nasional ya Kang. Sertifikat juga keren ini. Ya nanti bersaing dengan semua provinsi di Indonesia untuk memperebutkan juara umum gitu. Betul. Nanti kalau misalnya juara umum biasanya bisa diundang ke Jakarta tuh di bulan November nanti ya. Wow, iya di acara Anugerah Ki Hajar ya kan. Jadi gurunya hebat, nah peserta didiknya juga mantap gitu kan. Itu bangganya double tuh sekolahan.
Oke, ini ya, Kang, mungkin ya sebagai wadah atau sebagai tempat ya, Kang ya, bahwa Gadget Step itu diharapkan mampu untuk melatih kita semua, guru dan peserta didik juga untuk berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis STEM. Ya, S-nya itu apa, Kang? Science? Kang Ebi, apakah masih di sana? Maaf, putus suaranya. Oke. S-nya Science, T-nya Teknologi, E-nya Engineering, M-nya Matematik. Ya, matematik. Iya. Betul. Oke, mungkin itu aja dulu mungkin Wulan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek lengkapnya, komplitnya di web set yang sudah tadi bisa di kolom chat ya. Kita bisa dibacakan di dashboard, ditanya jawab. Siap. Dikembalikan kepada Ibu Ai, silakan. Neng Ai. Sudah lumayan banyak nih pertanyaan tadi yang pembatik. Nah, ada juga tuh yang Ki Hajar. Bu Ai, apakah masih ada di room? Oke, karena mungkin Bu Ai terlempar ya. Halo Bu Ai. Mungkin Pak Arif dan Pak Nendi ini ada pertanyaan nih. Tadi mohon maaf. Untuk masuk LMS-nya bagaimana caranya ya, katanya gitu. Nah, ini Pak Kornel yang hebat nih, yang luar biasa juga bergabung bersama kita. Siap, Pak Kornel juga sudah mengangkat tangan. Saya izin ini ya, double. Silakan Pak Arif, tadi ada pertanyaan. Bagaimana nih katanya? Ya, baik. Pak Kornel ya? Ini dari yang kolom chat dulu, soalnya tadi pas iya. Dari belum banyak juga. Kolom chat ya. Dari Pak Kornel. Oke, tadi itu dari Ibu Nur Hasanah, Ya. masalah. Baik, Bapak Ibu, nanti seperti yang tadi diinformasikan bahwa untuk LMS akan diinformasikan melalui pembatik dan juga melalui akun belajar ID Bapak Ibu. Jadi nanti akan dikirim linknya. Dan kalaupun Bapak misalkan Bapak Ibu udah ada informasi ya, misalkan keikutsertakan pendaftaran lulus, dan nanti tinggal klik aja nanti pembatik, linknya nanti mungkin di-share ya Bu Ulan ya. Pembatik nanti di situ akan masuk atau login Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, dan nanti akan ada kelasnya langsung seperti itu. Bapak Ibu tinggal join di situ, nanti ada modul tadi, sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Titin ya kalau tidak salah, menjawab dari Ibu Titin sekalian ya Ibu. Jadi modul-modul semua nanti itu ada di situ, dari modul, video, penugasan dan lain sebagainya ada nanti di kelas LMS. Seperti itu Bu Ulan. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Dan ini angkat tangannya sudah tinggi sekali, Pak Kornel. Salam kenal Pak, salam hormat. Silahkan Bapak, ada yang ingin ditanyakan. Tes ya, terdengar suara saya ya? Jelas Pak. Iya, ini yang mau minta tolong sebenarnya sih ya. Kalau bisa, karena kita kan di sini juga mungkin akan mendaftarkan anak kita ya untuk ikut yang STEM ya. Kalau boleh, kalau berkenan diputarkan dah yang video yang paling berpikir kritis, paling kolaboratif, paling kreatif. Nah itu biar ada gambaran juga bagi kita menjelaskan ke anak kita nanti. Kalau yang kolaboratif itu seperti ini, yang paling kreatif itu seperti apa gitu ya. Kalau bisa ditampilkan videonya barang 1-2 gitu loh. Itu permintaannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kornel. Izin sambil saya cari, dan semuanya terkumpul di YouTube Kemendikbud Pak. Jadi kita bisa cari di YouTube Kemendikbud itu. Bulan. Ya, siap. Maaf sambil berjalan ya, izin Bulan. Untuk terkreatif dan lain sebagainya gitu ya. Teknis gitu ya Pak Kornel ya. Betul.
petunjuk teknisnya nanti ada untuk teknis Kehajar STEM 2023 nanti ada linknya akan di-share nanti di-share untuk Sambil link. mencari ya Pak. Oke. Ya, berarti ini cari DW kan ini. Oh iya. Gitu. Enggak Pak, nanti melalui televisi edukasi ya Pak. Jadi karena itu resmi dari Kemendikbud, jadi nggak usah khawatir. Jadi terkumpul semua Pak di situ. Saya kirim link YouTube-nya. Ini ada yang pemenang tahun kemarin. Dan untuk membuat video itu kan adanya di tahap ketiga ya Pak, setelah intermediate. Jadi kita pastikan dulu tuh pengerjaan soal 20 soalnya tuh Pak. Karena kita bersaing seprovinsi dulu kan Pak untuk 2 tertinggi nilainya baru ke video. Tapi terima kasih loh Pak, jadi Bapak udah jauh ke depan dan ini linknya sudah saya sertakan dan izin saya coba ya Pak ya, saya share. Nah, semangat nih. Iya sambil sharing ya. Tadi kan saya coba itu tawarkan ke anak, ayo ikut STEM. Apa itu Pak STEM? Ya. Ini lomba apa yang dari Kemendikbud, saya bilang itu nanti buka aja. Mereka gak bingung. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Game Kehajar. Perkenalkan nama saya Muhammad Aidil. Saya Resya Nabila. Saya Faizah Putri. Kami dari MTSN 7 Aceh Timur, salah satu tim finalis Kehajar STEM tahun 2022. Kami memilih tema pola yang hidup yang lebih sehat dengan pemanfaatan ekstra dan hulu. Dan akan membuat prototipe sistem pendeteksi penginapan lantai. Kondisi kesehatan masyarakat sangat memengaruhi aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Apabila kesehatan menurun, otomatis mengganggu kegiatan manusia dan berdampak pada hal lainnya. Berdasarkan info dari Ditjen PPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang sering terjadi menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Selain faktor cuaca, faktor makanan juga mempengaruhi kondisi tubuh. Makanan kemasan yang beredar luas di masyarakat tidak menutup kemungkinan penurunan kondisi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Berangkat dari permasalahan tersebut, untuk menciptakan pola hidup yang sehat di masyarakat, perlu adanya pengganti makanan yang mengandung pengawet ke bahan alami. Oke Pak, mohon maaf tidak sampai selesai karena durasinya 10 menit itu durasinya panjang, tapi mudah-mudahan ada gambaran ya Pak ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya sama-sama Pak. Jadi ini websitenya televisi edukasi ada nanti Kang Evi juga syuting kemarin nanti ada ya Pak Kang ya di YouTube itu ya. Iya betul. Nanti tayangnya tanggal 18 Juli ya. Tanggal 20-an deh ke sana. Kayak model Star juga ya. Iya betul Pak. Kayak mirip model Star juga. Betul Pak. Kita tunggu nih Banten nih belum nih jadi juara umum, ayo Pak. Mari Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa memenuhi ya Pak ya harapan dan ini pertanyaannya mewakili teman-teman yang lain juga pada penasaran pastinya kan. Kita kalau urusan peserta didik pasti semangat ya Pak ya. Karena murid. Terima kasih Pak Kornel. Apa sampai nagenya? Mau aing. Berikutnya nih Kang Epi ada pertanyaan nih siswa madrasah gimana nih Kang Epi nih karena kan tadi dari awal Pak Kapten, Bu Tuti belajar ID katanya gimana nih Kang Epi dengan siswa madrasah nih boleh bisa nggak nih Kang Epi ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian salah satu hal yang membedakan banget tahun ini dengan tahun yang lalu adalah penggunaan akun belajar ID yang sangat dimaksimalkan sekali. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan kementerian, terutama Kemendikbudristek itu satu akun ya yang banyak dipakai untuk berbagai program. Salah satunya ya Kehajar sama Pembatik ini. Tahun lalu mereka yang ikut program tersebut bisa menggunakan akun madrasah, tapi
Mohon maaf sekali informasi dari BLPT atau Pusdatin untuk mulai tahun ini hanya bisa menggunakan akun yang belajar ID begitu. Jadi selain siswa atau guru yang tidak memiliki akun tersebut, mohon maaf sekali belum bisa ikut program ini karena memang syaratnya harus menggunakan akun tersebut begitu, Bu. Ya. Begitu Bu Ulan ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau sebelumnya MTS atau madrasah bisa ikut ya Kang, untuk tahun ini mohon maaf ya, ini juga berat juga kita ya Kang, karena rajin-rajin dan hebat-hebat juga sih madrasah atau MTS, MA dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang tadi ada di kolom chat. Nah, untuk Ki Hajar sendiri itu langsung dikelola oleh BLPT ya Kang ya, melalui link Telegram. Jadi ketika kita sudah mendaftar, Bapak Ibu kita diarahkan ke link Telegram. Nah, biasanya peserta didik kan tidak menginstal aplikasi itu. Nah, biasanya linknya di-copy terus diserahkan ke gurunya aja. Nggak apa-apa, nanti berbagi info di grup khusus bersama peserta didik. Kita sebut misalnya tim Ki Hajar sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi saling berbagi semangatnya di situ sama peserta didik. Itu Bapak Ibu, silahkan ada lagi yang mau bertanya mungkin, walaupun kita udah menjelang maghrib, bisa 137 peserta masih bertahan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Titin. Ini mau tanya, kayaknya menarik itu untuk siswa ikut SEM yang tadi sudah dipaparkan. Saya pengen mencoba gitu untuk siswa kayaknya untuk mencoba untuk ikut itu STEM. Terus kan kita misalkan udah daftar nih ya, udah daftar. Terus materi yang akan diujikan itu apakah ditentukan oleh pihak Kemendikbud atau bagaimana? Terus cara untuk kita belajar siswanya untuk bisa belajar materi-materi yang akan diujikan itu bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin Kang Evi, nanti kalau kurang lengkap tolong ditambahkan. Siap. Untuk saya sendiri, saya melihat tipe-tipe soalnya mirip sama asesmen nasional. Bu Titin. Oh, mirip kayak soal-soal AN. Nah, bahkan ada 1-2 soal esai yang cukup jawabannya angka saja. Jadi ada PG yang tinggal pilih ABCD, ada PG kompleks, dan ada esai, dan jumlahnya 20, waktunya 90 menit. Nah, dan mereka bertiga bisa saling diskusi ya. Untuk latihan, mereka kayak, kok yang ini salah ya? Coba deh kalau yang ini dan lain. Jadi proses mencari gitu. Oh gitu. Iya, memastikan mereka belajar dengan semangat aja, kita fasilitasi aja di. Yes, kayaknya menarik ini ya. Soalnya kan anak yang di sekolah saya kan belajar KIPIN juga ya. Terus di KIPIN kan banyak sekali kita kan menggunakan yang digital. Itu anak antusias, apalagi ini ya. Maksudnya pengen mencoba gitu. Karena sebenarnya siswa itu kalau kita arahkan ini akan membentuk siswa tersebut lebih kreatif sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau ada wadah seperti ini kan akan memotivasi siswa juga untuk daripada main game ya, lebih baik belajar gitu. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kembali. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kang Epi, bagaimana? Ya, yang pasti pertanyaan tadi cukup banyak Bu ya, bisa kita cek di YouTube, tiap tahun selalu diupload itu pembahasan soal tiap tahun ke tahun. Kalau untuk yang pembahasan soal tahun 2022 yang lalu sudah saya share salah satu linknya di chat, bisa dicek. Untuk yang 2023 nanti soft launching minggu ini akan ada lagi di YouTube gitu. Nanti Ibu bisa cek juga di sana bareng-bareng dengan siswa untuk lihat langsung. Tadi betul soalnya itu tipenya memang kayak AKM gitu, jadi satu layar cukup penuh kalau di laptop gitu ya, karena banyak tulisan yang harus kita cermati di situ. Mungkin nanti lebih banyaknya kita sambung ke grup yang sudah kita share di chat ya Bu Wulan, termasuk dengan Ki Hajar juga. Kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya bisa di grup tersebut ya, karena waktu kita malam ini mungkin ada yang mau maghrib gitu, jadi tidak bisa. Saya masih di sekolah nih Kak. Ya, ini kebetulan MC-nya mungkin kenal sinyal ke Bu Wulan ya, mungkin bisa diambil alih sama Bu Wulan langsung aja. Ya, baik. Izin Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi aktifnya.
jangan sungkan dan segan bergabung di grup WA. Mungkin hari ini masih kami kunci Bapak Ibu, tapi nanti akan kami buka forum diskusinya, dan boleh tidak hanya pembatik, jadi Ki Hajar pun boleh, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kami memfasilitasi, keberadaan kami adalah kepanjang tanganan dari Pusdatin atau dari BLPT. Jadi kami senang sekali ketika ada banyak Bapak Ibu yang juga punya harapan, cita-cita untuk pendidikan dan ekosistem digital di Indonesia. Nah, terima kasih Bapak, usulnya diterima. Siap. Mengakhiri kegiatan ini, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih paparannya keren. Terima kasih paparannya. Coach hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih Bapak Ibu. paparannya, Bu.